beli ponsel ini semuanya rata di atas, bukan rata di bawah ya. Realme GT Master Edition. Oke listeners, balik lagi bareng gua Yudi Agustia. Dan setelah beberapa waktu lalu gua share video unboxing Realme GT Master Edition dan juga Poco X3 GT. Dan kali ini gue bakalan nge-share pengalaman gue setelah beberapa hari menggunakan Realme GT Master Edition. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini tentunya. Oke, langsung aja, ini dia Realme GT Master Edition. Pertama kita bakalan ngomongin masalah desain ya. Setelah beberapa hari gua pakai, gua suka desain dari Realme GT Master Edition ini. Ada dua warna yang dirilis oleh Realme. Yang pertama itu adalah Voyager Grey, itu yang didesain oleh Naoto Fukasawa. Kemudian yang saya pegang ini adalah Daybreak Blue. Nah, berbicara mengenai desainnya, kita dimulai dari ukurannya terlebih dahulu. Untuk ukuran Realme GT Master Edition ini di tangan gua ini nggak terlalu besar, juga nggak terlalu panjang. Cukup bisa untuk menggunakannya hanya dengan satu tangan. Ini cukup terjangkau oleh jempol gua. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini panjangnya itu adalah 159,2 mm, lebarnya itu 73,5 mm, kemudian beratnya hanya 174 gram untuk yang versi warna Daybreak Blue ini. Nah, untuk layarnya sendiri, Realme GT Master Edition ini menggunakan layar dari Samsung Super AMOLED Full Screen. Ini refresh rate-nya itu mencapai 120 Hz dan ukurannya adalah 6,43 inci. Nah, untuk ukuran tersebut Realme GT Master Edition ini sudah mencapai resolusi dari 2K ya, 2K. Jadi ketika gua nonton film ataupun YouTube, kalau misalkan gua setting di 480 itu nggak nyaman banget ya, nggak nyaman banget. Jadi mata gua dimanjain dengan resolusi minimal 720 lah, 720 sampai 1080 dan juga 2K. Begitu juga ketika men-scroll dengan refresh rate yang 120 Hz ini terasa lancar banget. Nggak ada delay atau gimana gitu ya. Ini pokoknya lancar-lancar aja, enak refresh rate-nya. Kemudian juga ketika nonton mata dimanjain banget dengan layarnya ini mencapai 1000 nits ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kamera dari Realme GT Master Edition ini. Untuk secara desain, gue suka ada 3 buah kamera di sini ya. Ini berjejar secara vertikal. Nah, kameranya dibekali dengan kamera utama 64 megapiksel, kemudian kamera untuk wide angle-nya itu 8 megapiksel, dan untuk lensa makronya ini di ukuran 2 megapiksel. Gue cukup suka dengan ukuran fitur-fitur yang disediakan oleh kamera Realme GT Master Edition ini. Terutama untuk videonya ya, untuk videonya itu fitur stability-nya itu benar-benar stabil banget gitu. Ketika kita bergerak mau jalan ataupun lari itu lumayan stabil. Dan untuk rekaman videonya ini juga bisa support sampai 4K dengan 30 sampai 60 frame per second. Dimulai dari 720 juga sudah bisa mencapai 60 frame per second untuk video recordingnya. Dan berikut adalah hasil dari beberapa foto dan juga video yang sudah saya ambil sebelumnya. Cek 1, 2, 3. Tes kamera depan sambil menggunakan ultra steady di fitur video.
Dan yang gue suka juga dari Realme GT Master Edition ini, dengan kapasitas baterai 4300 mAh, ini sudah fast charging 65 watt. Jadi ketika gue mengecas dari 0 sampai 100%, itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam, lebih tepatnya di kisaran 30 sampai 40 menit. Nah itu yang gue suka, jadi tanpa harus lama-lama untuk mengecas. Dan ketika standby digunakan untuk nonton YouTube ataupun main game, ini hanya seharian lah gitu untuk baterainya kuat ya. Tapi kalau misalkan kita main game berat seperti COD, Call of Duty ataupun PUBG ya, untuk settingan kanan semua nih, itu ketika main sekitar 30 menit itu hanya menghabiskan daya baterainya 10 sampai 15%. Dan ketika lebih dari 30 menit, 1 jam, itu baru hanya terasa hangat di sini. Jadi nggak panas suhunya ya. Dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G, ponsel ini saya jamin ngeblesat kalau kata orang Sunda mah. Ya, dengan RAM dan ROM-nya ini 8 GB dan juga 256 GB. Nah, ketika pengalaman gue main game yang berat seperti Call of Duty, kemudian PUBG dan juga Free Fire, itu semuanya sudah rata settingan kanan, ya. Dan yang lebih asiknya lagi ketika main game, lo nggak usah takut terganggu oleh pesan yang masuk gitu kan, karena di game mode-nya ini pesan yang masuk entah itu dari WA, kemudian Messenger ataupun yang lainnya itu bakalan ada notifikasi, tetapi sambil kita bermain juga kita bisa membalas pesan teks tersebut, mulai balas WA, chat WA, kemudian chat dari Messenger dan lain sebagainya. Itu kita bisa balas tanpa mengganggu permainan game kita. Dan itu salah satu hal yang gue suka dari Realme GT Master Edition ini. Itu tadi impresi gue atau pengalaman gue dalam menggunakan Realme GT Master Edition selama beberapa hari. Mungkin nggak maksimal ya karena baru beberapa hari, tapi setidaknya ada hal yang gue suka dari ponsel ini, yaitu prosesornya, di mana prosesor Snapdragon 778G 5G ini gua rasa cukup seimbang dalam penggunaannya ketika kita bermain game ataupun penggunaan kamera atau fotografinya. Ditambah juga ketika kita menggunakan aplikasi secara bersamaan, membuka aplikasinya, itu nggak membuat ponsel ini lemot gitu ya. Dan hal yang nggak atau kurang gua suka itu ketika gue bermain game ataupun nonton film ya, ini speaker bawaannya ini kurang nendang kalau menurut gue. Oke, sementara frame-nya di sini dibuat hitam di tengah dan juga di belakangnya. Nah, ini dia penampakan belakangnya. Kita lihat dari atas ini sudah ada shark fin antena. Kecil sih kalau menurut gue. Jadi sensasi ketika lo bermain game ataupun nonton film kalau menggunakan speaker dari Realme GT Master Edition ini, gue rasa nggak bakalan puas deh. Itu aja sih kalau menurut gue kekurangannya tentang speaker. Oh ya, satu lagi untuk kamera ya mungkin ya, karena mengusung 64 megapiksel dengan prosesor Snapdragon ini seharusnya sih gue rasa bisa mencapai 100 megapiksel seharusnya ya, bisa terpasang kamera 108 megapiksel. Tapi ada hal-hal yang mungkin jadi pertimbangan Realme ketika memasangkan kamera 64 megapiksel ke dalam ponsel Realme GT Master Edition ini. Oke, gua rasa cukup. Kalau misalkan ada yang kurang, ada yang salah, silakan kita diskusi, kritik aja, kita diskusi bareng-bareng, komen di bawah sini, kita ngobrol-ngobrol sehat aja. Oke, gua rasa cukup dan jangan lupa klik like, subscribe dan juga sebar video ini kemanapun lu suka. Oke, gue Yudi, undur pamit, bye.